sahabat-sahabat diaspora di mana saja berada. Saat ini saya berada di deck 15 kapal pesiar Harmony of the Sea, dan di belakang saya ini ada solarium, di mana ini adalah untuk dewasa ya, 18 tahun ke atas. Jadi untuk anak-anak tidak boleh masuk. Yuk langsung saja, saya pengen tahu apa aja fasilitasnya dan bagaimana suasananya. Masuk ke dalam. Nah, di sini adalah tempat lunch-nya ya, di belakang, tempat untuk dewasa. Dan ini juga makanan ini di sini disediakan secara gratis ya. Kita pengen tahu dulu nih, apa aja sih makanannya. Wah. Jadi memang di kapal pesiar ini para penumpang dimanjakan ya, sangat dimanjakan sekali dengan berbagai fasilitas dan berbagai makanan yang bisa diambil secara gratis ya. Oke. Dan saya akan keluar kembali ya, seperti ini. Anak-anak tidak boleh masuk ya. Tadi ada petugasnya yang ngasih tahu, dan ternyata petugasnya itu adalah orang Indonesia. Nanti saya akan wawancara, akan interview ya sejenak. Tapi sebelumnya saya akan keliling-keliling suasananya dulu. Sahabat-sahabat sekalian, di hadapan kita ini adalah lautan ya. Kita bisa mempergunakan ini karena ini memang buat santai ya. Wah, untuk decknya nih. Ini di lantai 15 dan saya akan ke lantai berapa ya nih? 16-nya. Wow. Beginilah suasana di lantai 16 ya. Kita akan naik terus. Apa kabar? Pak, Indonesia, Pak. Iya, saya orang Indonesia. Ya. Sama nama Mas? Davia. Iya, Davia. Mas dari mana? Bali. Oh, Bali. Banyak orang Bali. Banyak orang. Ini orang Bali juga ya? Juga. Oke deh. Saya tak keliling dulu ya. Ya, Oke, maka. Nah kan, ternyata di sini banyak banget orang Indonesia yang bekerja di kapal pesiar ini ya. Lanjut. Oh, ini decknya 16 ya. Oke, kembali. Nah, seperti di depan saya ini adalah bisa melihat langsung pemandangan lautan. Yes, madam. Alright. Your card, please. Miss Catherine, how many unit, madam? Two. Here we go. Alright, have a nice day, madam. Ternyata Mas Ardi sekarang lagi santai. Saya akan mendekat dan akan bincang-bincang sejenak bersama Mas Ardi. Yuk, langsung aja. Apa kabar, Mas? Halo, baik-baik, Pak. Saya dari Alhamdulillah. Mas Ardi. Mas Ardi. Saya tahu nih dari Indonesia apa banget. Ini Mas ya? Mas Bayu ya? Bayu, Pak. Dari Indonesia juga? Asli dari Mas Bayu? Asli Jawa Tengah, Pak. Jawa Tengah kan Budi? Kebumen. Kebumen, Magelang. Mas Ardi? Indonesia Madura, Pak. Madura. Kita akan ngobrol sebentar ya. Mas Ardi, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini saya boleh ngobrol-ngobrol cerita nih. Boleh, boleh. Mas Ardi juga. Mas Ardi, sudah berapa lama kerja di sini, Mas? 3 kontrak ini, Pak. 3 kontrak ya. tuh maksudnya tuh gimana? 3 tahun lah, soalnya per tahunnya itu kita dapat kontrak 8 bulan. 8 bulan. Vacation 2 bulan atau 3 bulan kita harus balik lagi. Oh, jadi 8 bulan kapal, setelah itu? Vacation pulang 2 bulan atau enggak ya 2 bulan setengah sampai 3 bulan. Wah, luar biasa. Jadi ninggalin keluarga. Taruh, udah nikah atau Mas Bujang? Masih bujang. Wah. Tapi udah tunangan. Wah, betul, luar biasa. Ini Mas Ardi ini masih bujang. Bujang tuh memang harus banyak eksperimen. Betul, Pak, betul. Bisa Harus punya keliling-keliling. banyak pengalaman. Nah, itu termasuk di kapal ini. Ya, soalnya tiap negara kita bisa mampir tuh. Bisa mampir ya? Iya. Oh, jadi semakin banyak pengalaman berarti kan semakin banyak wawasan, Mas. Iya, semakin banyak wawasan. Apalagi kita juga tinggal sama orang-orang dari luar negeri, Pak, kayak Philippines, India, Brazil ya? Gambia, banyak-banyak dari negara-negara lain. Gitu. Oke. Mas, aku pengen tahu, Mas. Kalau kerja di kapal pesiar itu sebenarnya itu prosesnya gimana, Mas? Apanya Prosesnya tuh? tuh panjang banget, Pak. Panjangnya bisa cerita nggak buat teman-teman juga? Bisa. Lulus sekolah SMA tuh, Pak, saya kursus bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Oke. Bahasa Inggris. Saya itu? Tapi banyak yang meremehkan, Pak. Dari SD sampai SMA, banyak yang belajar bahasa mereka. Mas Ardi bilang Termasuk saya. wah, termasuk. Tapi kan dia akhirnya belajar kan? Akhirnya belajar juga. Ya, pentingnya belajar. Dibutuhkan Jadi dari kerjaan. teman-teman sekalian, pentingnya tuh bahasa ya. Iya. Semakin banyak menguasai bahasa tuh banyak keuntungannya. Semakin banyak punya bahasa, semakin banyak tinggi jabatannya di sini, Pak. Kayak luar biasa. gas service. Oke. Iya, gas service juga ya tinggi juga bayarannya di sini. Oh gitu ya. Iya. Terus setelah itu gimana? Apakah langsung daftar ke
Enggak, masih ada step selanjutnya. Nah, gimana? Kita harus gimana sekolah perhotelan, Mbak. Sekolah perhotelan, setelah itu hotelan, terus kita udah dapet ilmunya, kita di training dulu. Kalau saya training di Bali kemarin, Pak, di Uluwatu Dreamland. Oke. Oke. Setelah itu saya training itu 6 bulan. Habis 6 bulan saya pulang ke rumah. Selanjutnya harus punya experience lagi 1 tahun. Itu sertifikat harus pengalaman kerja, bukan pengalaman training. Oke, setelah itu baru daftar di perusahaan? Belum. Masih ada step selanjutnya lagi. Apa lagi tuh? Kayak contohnya bikin surat-surat dulu. Oke. Kayak BST, Basic Safety Training, Security Awareness Training, sama Crowded Management. Oh, jadi ya nggak begitu gampang juga ya? Nggak begitu gampang. Wah, nggak begitu gampang. Ya, kayak 2 bulan proses kita berangkat. Oke. Berarti ada step by step prosedurnya ya? Oke, setelah itu kita cari agensi. Kan biasanya ada yang walk in interview, ada yang kita datang langsung ke office, Bang. Nah, kalau saya langsung datang ke Jakarta kemarin itu. Terus keterima? Pertama masih di pending karena umur 20. Kalau pergi ke US kan minimal 21 tahun. 21 di Indonesia sama dengan 17 tahun di Amerika. Oke. Setelah itu kelanjutannya gimana? Setelah berapa tuh? 2 bulan, soalnya kurang 2 bulan saya mau 21 tahun. Saya balik lagi ke office, terus langsung diterima, dibikinin aplikasi buat gini, interview sama usernya. Akhirnya saya keterima kan. Wah, alhamdulillah. Nah, prosesnya kan bisa untuk biaya kesini itu semuanya apakah biaya ngeluarin sendiri atau gimana? Atau ditanggung perusahaan? Atau memang Mas sudah punya tabungan di Indonesia? Untuk tabungan belum ada, Pak. Waduh, baru bisa berangkat itu gimana? Itu dari orang tua saya, bisa kita sebut kakek. Ya, tapi itu kita hitung sebagai utang, Pak. Enggak murmur kita ambil uang, kita proses, enggak bisa. Oh, jadi dikembalikan lagi ya? Iya, kita karena harus butuh kembalikan. biaya ya? Iya. Jadi nggak biayanya bukan dari perusahaannya gitu, Mas? Bukan. Paling perusahaan itu cuma ganti untuk visa saja, Pak. Ya, kalau visa di rumah kita bayar 2.800.000, kita di cruise dollar kita dapat ya 160-an atau enggak 170-an tuh. Oke, itu berarti biaya mandiri ya? Aja, iya. Sekarang kita setelah di kapal pesiar ini saya lihat ini berapa persen sih? Ini kan kapal pesiarnya besar banget ya kan? Di sini kru membernya itu yang Oasis Class, Pak, kayak Harmony of the Seas ini kita punya 2.400 krunya. 2.400 banyak. Oke, passengernya kan 6.000-an Mas ya? 6.000, kadang 6.400, 6.100, 6.000 something lah. Oke. Nah, seperti saya lihat itu kan ada solarnya untuk makan itu cuma gratis Mas ya? Kalau untuk tamu bistro ini, Pak, complimentary. Dia udah include sama bayaran pertama tuh ya. Oke. Kalau kayak yang James, kayak Bonnet itu mereka bayar. Oh, jadi memang ada kelas-kelasnya ya? Ada kelasnya tersendiri. Tersendiri ya, oke. Kayak Windjammer dia 16. Nah, itu complimentary juga. Oke. Nah, sekarang gimana, Mas? Kesan-kesan kerja di kapal. Keluh kesah apa kesan? Wah, iya Mas, bentar. Oh, dia baru ngomong kesan udah kerja. Oke, sekarang kalau kesah itu apa? Keluh kesahnya tuh ya banyak, Pak. Banyak banget. Ya. Banyak banget. Kita harus ninggalin keluarga. Paling pertama tuh kan. Kalau masih bujang, paling cuma orang tua aja, Pak. Oke. Kalau udah beristri, waduh mikir anak dua, Pak. 83 sama anak. 8 bulan ya atau 6 bulan? 8 bulan. 8 bulan. Selain itu apa? PAA masih 8 bulan, Pak. Kalau untuk yang state room, room attendant itu mereka 6 bulan, 3 6 bulan. Itu kan keluh kesah. Ada nggak yang lain-lain, apalagi berhadapan dengan berbagai culture ya Mas ya, Mas Bayu ya, itu kan masyarakat banyak itu ada lagi ya? Ya kita harus bisa kesabaran. Inggrisnya ya? Bahasa Inggris itu otomatis. Respect each other. Udah gitu. Oh, respect. Kita harus hormat satu sama lain gitu. Tamu adalah raja ibaratnya. Tetap walaupun dia tuh cerewet atau apa, marah-marah, luar biasa. Ya kita harus terima lah. Ini adalah salah satu pengalaman yang luar biasa ya, kesabaran tingkatnya tinggi. Kesabaran tingkat mental, Pak. Mental batin. Mental batin. Oke. Jadi kalau dimaki-maki pernah nggak gitu? Kalau untuk maki-maki nggak ada. Masih belum ada. Alhamdulillah itu jangan sampai memang karena kita respect bagaimanapun kan tergantung kitanya kan. Kita soalnya kerja di hospitality. Oh, hospitality adalah satu pelayanan ya. Service is number one. Oke. Gitu. Tapi saya ini ya buat teman-teman diaspora ya, luar biasa. Saya pengalaman pertama ya. Saya lihat ini tuh servisnya apa? Makanan juga enak. Makanan enak,
fasilitasnya juga lengkap. Terus tamu-tamunya juga berbagai negara ada. Berbagai negara. Karyawannya semua itu, apalagi karyawan banyak juga orang Indonesia. Indonesia. Apa kabar? Saya Indonesia gitu, luar biasa ya. Itu saling kayak ikatan batinnya itu kuat. Iya, apalagi kita seneng banget kalau ada orang kita nyebutnya orang Indonesia di sini tuh orang kita. Orang kita. Oke. Terus, seneng banget kalau udah ketemu. Oke. Ya kayak dikunjungin lah gitu. Alhamdulillah. Oke. Orang merantau itu kan banyak banget suka dukanya ya. Bu, Tadi ya, ya kan tadi sudah kan juga nggak Mas? Duka. Adalah sedikit. Oh, baru 1% dia. baru 100%. Habis nanti baterainya buat video. Dukanya baru 1%. Kalau 100% baterai saya bisa habis. Habis 100%. Tapi dalam mental ya, walaupun duka tetap kita harus lakukan ya. Nggak ada masalah Mas. Hantam rata. Wah, keren ini. Mas Ardi ini punya prinsip bahwa duka harus tetap dilalui. Nah, itu yang kasih kita tuh sebagai generasi muda ya. Nah, sekarang pesan-pesan untuk anak-anak muda nih yang misalnya mau merantau kemana, termasuk ke kapal pesiar itu apa Mas? Kapal pesiar. Iya. Lebih tepatnya ya, Pak. Oke. Belajarlah dengan giat. Belajarlah dari dia. Terus itu apa Mas? Ambil skillnya. Ambil skill. Ambil skill. Penting banget ya. Skill itu sangat penting banget Mas ya. Skill itu sangat penting, Pak. Kayak Terus kita berangkat cuma punya bahasa Inggris, nggak punya skill. Nah, kita kan kayak nggak bisa kerja langsung. Oke. Kalau kita kayak training di hotel, pelajari dulu skillnya kayak Luar biasa. bersihin apa, gitu, kayak bikin kamar, bersihin lantai, itu harus kita pelajari. Jadi sama di sini semua harus bisa ya. Semuanya harus bisa. Apalagi bikin ya towel kayak ini skill, nggak semua orang bisa nih. Ini apa nih? Ini gajah. Gajah yang itu apa? Ini kata Pak, kodok. Oh, kata kodok. Oke. Setelah itu apa Mas? Pesan-pesannya. Tadi Jangan mudah menyerah. jangan mudah menyerah. Jangan mudah menyerah. Ini yang penting. Interview pertama tuh udah down, nggak mau berangkat, nggak mau interview gini. Gagal 1 kali, gagal 2 kali, 3 kali. Itu cuma permulaan. Itu pengalaman kita ngadepin orang luar cara interview gimana. Nah itu. Punya teknik interview sama orang luar. Wah, punya teknik. Iya. Saya bisa diterima tuh gara-gara mereka lihat badan saya kecil, Pak. Loh, apa bedanya badan gede kecil? Sebentar dulu. Itu dah kalau orang luar mandang kita nggak sanggup kerja di kapal, Pak. Soalnya kita 8 bulan nggak punya hari libur, Pak. Hari libur kita 8 bulan nggak punya hari libur. Makanya kamu badannya kecil sanggup kerja di kapal. Terus saya bilang, kamu punya power. I have double power. Jangan dianggap ya kecil-kecil tapi orang Indonesia kadang-kadang ini dianggap sebelah mata, tapi sebenarnya malah justru kita yang paling bertahan di sini. Luar biasa, keren Jos, keren banget ini. Ini baru namanya generasi muda yang tahan mental dan tahan hantam nih. Tahan banget ya. Mudah-mudahan ini informasi ini buat teman-teman sangat edukasi banget dan inspiratif ya. Kasih banyak Mas. Salam Merdeka. Saya pengen ngobrol-ngobrol sama Bayu. Mas Bayu sini. Mas Bayu, iya, Pak. usianya berapa tahun Mas? Usia sekarang 25 tahun. 25 tahun. Udah keluarga Mas? Udah Pak, alhamdulillah udah Udah punya anak berapa? Udah punya anak 1. Udah punya. Apa Mas yang kesan-kesannya meninggalkan anak itu bagaimana perasaannya Ya, di kapal pesiar tuh Mas? Pertama itu gimana Pak ya? Ya sedih, ya bangga, ya inilah namanya tanggung jawab sebagai seorang suami harus bisa melangkahi keluarganya. Luar biasa. Biar bisa mendidik anaknya biar menjadi anak yang tercukupi, yang Keren. pokoknya ya gitulah Pak. Luar biasa, ini salah satu buat sahabat-sahabat walaupun sudah berkeluarga, meninggalkan anak dan istri, tapi memang untuk tanggung jawab sebagai ya, seorang suami ya. Itu yang kita perlu contoh ya. Tidak mudah untuk mencari nafkah itu, tapi karena dengan tekad ibadah itu bisa memberikan nilai yang sangat positif. Saya itu apa Mas kesannya itu buat semuanya ya, harus tetap semangat aja buat si merintis karir dari nol, jangan mudah nyerah, terus saja berusaha, terus saja coba mencoba dan selalu berdoa. Amin, amin. Terus berbakti kepada kedua orang tua, itu yang terutama, yang ibadah dan berbakti pada orang tua. Terima kasih banyak Mas. Itulah jalannya menuju kesuksesan. Amin, amin ya, mudah-mudahan kita doakan kepada Mas Bayu dan Mas Ardi, apa-apa yang diciptakan itu bisa fokus ya. Kan pasti apalagi masih muda, saya udah 54 Mas. Ya kan, artinya kan perjalanan Mas Ardi dan Mas Bayu itu masih panjang. Dan itu fokusnya harus harus fokus ke depan, jangan noleh ke kanan. Nah, itu keren ya. Tetap stay tune terus di Kabar Amerika TV dan Sarja Vlog Official dalam sesi edukasi dan inspiratif. Sekali Merdeka tetap merdeka.